bulan yang sangat agung, yaitu bulan apa? Ada yang tahu Pak? Bulan mana? Bulan Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umur sampai Ramadan. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang rahmatullah, kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang adab sebagaimana materi saya pasti ada adab berpakaian. Alhamdulillah kita sudah apa yang diingat Pak? Adab berpakaian apa yang diingat? Kita diskusi Pak. Diskusi itu apa? Kita tahu diulang-ulang supaya ingat. Karena kalau sudah ingat, insya Allah mau apa? Kalau sudah hafal, maka dia berusaha untuk mengamal. Fadzakir wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, dakwahkan, maka insya Allah itu berguna bagi umat seluruh. Saya tanya Pak, satu adab berpakaian apa? Boleh Pak? Satu saja. Mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah. Benar, sip. Kalau ada menerima tamu Pak, satu saja. Apa Pak, ada menerima tamu Pak? Biar saya sambil tusuk-tusuk ini. Memberi salam. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan Bapak kita lagi ya, yang lain kalau bisa. Atau kita yang jawab terus nanti dapat hadiahnya kita saja. Ada menerima tamu Pak, satu saja. Biar sambil panitianya membagikan air mineral, karena belum fokus itu panitianya. Ada menerima tamu apa itu Pak? Satu saja Pak. Ya Pak, mempersilahkan masuk. Benar sekali. Karena tamu kalau nggak disuruh masuk, ya nggak bisa nyicipi contoh. Setidaknya ada yang dihafal. Jangan sampai lewat-lewat saja Pak ya. Tapi agama ini, makanya perlunya kita sering duduk di sini. Bukan karena kita ini merasa lebih tahu, bukan karena kita ini merasa lebih dibandingkan yang lain, tidak. Tapi hakikatnya kita sering duduk ini untuk mengulang-ulang. Karena agama itu sebenarnya sudah seperti itu saja. Tapi karena kita ini lupa, lalai, maka sering lupa. Al-insan ma'al khata' wa isyan. Oleh karena itu, bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang adab-adab yang berkaitan dengan Al-Quran. Bukan hanya adab membaca Al-Quran, tapi adab yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena laisal adab kadzuba. Orang yang tidak punya adab seperti lala, nempel di sampah mau, nempel di makanan juga mau. Itu namanya orang tidak punya adab. Keburukan diambil juga, keburukan juga disebar juga. Itu namanya orang yang tidak punya adab. Maka adab ini apa? Islam datang untuk menyempurnakan peradaban. Makanya ada istilah peradaban Islam. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang itu ketika sudah masuk Islam otomatis menjadi baik. Contoh, logika saja. Laki-laki di dalam Islam diperbolehkan poli pantai boleh, poligami boleh. Tandanya respect apa? Memang otak laki-laki kuat kalau sudah dibilang poligami pasti. Padahal poli pantai ya boleh juga. Yang penting nggak buka aurat. Poligami. Secara otak kita, ketika kita menerima informasi Islam boleh poligami 4 istri wanita dalam satu waktu, bukan nikah terus cerai, nikah cerai kalau itu berapapun boleh. Tapi dalam satu status sebagai suami dia boleh menjadi suami daripada 4 orang istri wanita. Nah, secara logika kita ini kayak nggak adil sekali. Tapi kalau kita
dan kita perlu mempelajari peradaban sebelum masuknya Islam. Ternyata orang-orang non-Islam, orang-orang jahiliyah, apalagi orang-orang itu orang-orang peradaban Romawi, Persia, itu namanya nikah itu bebas mau berapapun. Islam membatasi hanya empat orang saja, 4 wanita. Tandanya apa? Islam akan apa? Membuat suatu peradaban yang adil, dan memang kapasitasnya 4 saja. Jadi kalau kita tahu ternyata dulu boleh banyak, boleh sembarangan, tapi setelah daripada Islam datang, Allah sempurnakan apa? Hanya dibatasi 4 orang. Itu pun kalau mau poligami masih banyak ilmu yang lain. 1 istri saja kita masih susah mengurusnya. 1 istri saja kadang sholatnya harus diingatkan. Kalau 4 bagaimana? Buat grup berarti, grup WhatsApp. Jangan lupa sholat. Oleh karena itu berkaitan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka hidup kita kalau kita mau hubungkan dengan Al-Quran pasti mulia. Kalau kita sudah tua, saya sudah tidak bisa hafal Pak Ustaz, masih ada peluang lain. Jangan putus asa. Apa? Menjadi donatur Al-Quran. Saya peluang tidak ada Pak Ustaz. Bagaimana? Paling tidak baca. Saya pun baca tidak bisa. Belajar. Tapi kadang saya malas. Setidaknya kita cinta terhadap Al-Quran. Ini yang akan membangkitkan kita step by step bertahap untuk mendapatkan apa? Kemuliaan berkat Al-Quran. Tidak ada istilahnya saya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tidak. Ceramah ini pun, kultum ini pun, kajian ini pun berkaitan dengan Al-Quran. Apa? Tentang keilmuan Al-Quran. Sedekah itu pun Al-Quran. Kenapa? Karena dia telah mengamalkan ayat sedekah di dalam Al-Quran. Tapi terlepas dari itu, hudal linnas, Quran adalah petunjuk bagi manusia, bagi orang yang beriman. Maka dari itu sebelum kita jauh-jauh pelajari ilmu tafsir, kita duduk dalam majelis tafsir. Padahal tafsir itu pun ada namanya istilah balaghah, mantek, ada ilmu kalam, ada ilmu yang lainnya dan sebagainya yang tidak dengan mudah didapatkan sehingga orang bisa menafsirkan sesuatu dari ayat Allah. Paling tidak kita belajar tahapan awal apa? Adab Al-Quran. Ulama saya bilang, kiai saya di pesantren itu, kalau kalian beradab dengan Al-Quran, meskipun kamu bukan seorang hafiz Quran, bukan orang yang hafal ataupun paham maknanya, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, tapi paling tidak insya Allah keturunanmu nanti ada yang menjadi ahli Al-Quran. Begitu juga orang misalnya dengan loreng-loreng, bahasa kita Tentara Nasional Indonesia. Kadang bukan tentara tapi suka pakai kaos loreng-loreng. Ada tulisannya Kostra. Kadang dia bukan baret merah tapi pakai topi merah. Tulisannya apa? Kopassus. Padahal bukan tentara, tapi cinta, tapi pengen. Maka meskipun dia tidak jadi, biasanya nanti anak keturunannya ada yang menjadi tentara. Jadi kecintaan kita, adab kita terhadap sesuatu ini mencerminkan kita ini sedang membuat peradaban yang baru bagi anak-anak kita. Tapi kalau kita tidak beradab dengan Al-Quran, hanya istilah Quran yang dibaca, dipelajari, tapi kita tidak punya adab dengan Al-Quran, susah untuk mewujudkan generasi anak keturunan kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Maka di sini saya akan menunjukkan, saya akan sampaikan tentang karangan Imam Tabrani Al-Jami' li Ahkamil Quran yang sering orang sebut dengan tafsir Tabrani. Tafsir Tabrani ini dikarang oleh Imam Tabrani. Asli namanya Abu Abdillah At-Tabrani. Lahirnya di Cordova. Cordova itu di mana? Di
Yang hobi pula Spanyol, Cordova di Spanyol. Walaupun sekarang Spanyol seperti apapun, bola alam seperti apa, tapi dulu banyak ulama di tahun 600-an ke atas ketika Islam jaya ini menjadi apa? Pusatnya ahli ilmu. Walaupun ahli Quran, tafsir, tapi beliau tetap ikut mazhabnya, fikihnya tetap ikut Imam Maliki. Nah, kenapa kok kita sekarang yang mayoritas Indonesia Imam Syafi'i, kalau kita belajar adab pakai tafsirnya mazhab yang lain tidak masalah. Kalau ada kita belajar tafsirnya orang lain tidak masalah. Karena adab ini standarisasi dalam kita bersikap dan ulama mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya tidak ada istilah kalau adabnya di mazhab saya seperti ini, kalau mazhabku seperti tidak. Kalau memang itu baik, walaupun mazhab orang lain kita ambil karena berkaitan dengan adab. Saya orang Jawa, kita orang Bugis. Meskipun saya memiliki standarisasi adab sebagai orang Jawa, tapi ketika saya sampai di sini, saya pun harus mengikuti standarisasi adab orang Bugis contoh saja. Tapi kalau amaliyah kita fokus. Nah, kalau sholat kita fokus, wudu kita fokus. Ikut mazhab siapa? Syafi'i. Oh sudah. Kalau kamu Maliki, oh ya sudah. Berarti tidak usah bertengkar. Karena kita punya pegangan sendiri. Ada di masjid itu Pak, bukan di sini Pak, di masjid planet Pluto. Apa? Sholat subuh bertengkar gara-gara masalah kunut. Ini orang yang sudah di masjid malah bertengkar. Bagusan kunut, bagusan nggak kunut, Nabi nggak kunut, enggak tetap ada dalilnya kunut, malah berantem. Yang nggak sholat malah biasa-biasa saja. Seharusnya kunut bagus, nggak kunut yang bagus, yang nggak bagus siapa? Yang nggak mau sholat. Jadi yang sudah di masjid sudah nggak usah terlalu diambil pusing, kecuali adiknya salah. Seumpama masuk masjid sini kok ngadepnya ke sana, yang lainnya ngadep kiblat, dia kiblatnya sana. Saya kiblatnya sana, Masjidil Aqsa. Nah itu yang perlu digeret dulu, diusir. Ini ajaran baru. Kalau selama amaliyah kita toleransi. Oleh karena itu di sini kita akan membahas, menurut saya ini juga akan menjadi 2 episode bahasa kita di minggu ke depan juga, karena ini banyak sekali. Beliau rahmatullah alaihi Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyinggung tentang adab-adab ataupun kemuliaan Al-Quran. Bagaimana manusia ini bersikap terhadap Al-Quran. Maka kalau kita tidak punya adab, kita hanya menyepelekan ini Quran biasa bacaan saja kok, tapi kita tidak beradab, kita pun membacanya salah-salahan, semaunya kita sendiri, maka ini akan menjadi bumerang. Apa bumerang? Kita sendiri yang melempar, kita sendiri yang membaca, tapi karena tidak adab, maka akan menyerang ataupun merusak daripada kehidupan kita, alias keberkahannya kurang, pahalanya hilang, bahkan bisa berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tabrani rahmatullah alaihi mengatakan, "Famin hurmatil Qur'an alla yamassuhu illa qahir." Termasuk daripada kemuliaan Al-Qur'an, hurmah ini haram. Tanah haram itu bukan berarti haram tidak, tapi mulia. Meskipun ada juga mengatakan tanah haram itu adalah tanah yang diharamkan melakukan sesuatu, tapi dimakan haram itu mulia tanpa wudu, haramun. Kalau haram berarti dosa. Maka termasuk kemuliaan Al-Quran tidak menyentuh kecuali dalam keadaan kita punya wudu. Hanya ada satu ulama salah, namanya ulama Abu Dawud bin Ali kalau tidak salah, mengatakan tidak masalah menyentuh Quran tanpa wudu. Tapi ini ulama yang satu saja, sedangkan semua sepakat menyentuh harus pakai wudu. Ulama yang tersebut satu orang ini mengatakan dalilnya apa? Karena Nabi dulu pernah mengirim surat, ada tulisan Bismillahnya, dikirim ke kerajaan Kisra. Sedangkan rajanya masih kafir, Nasrani.
tapi buktinya dipegang. Tapi ini tidak kuat alasan seperti itu. Kenapa? Karena dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah atau tidak menyentuh Quran kecuali orang yang bersuci. Meskipun lafaznya bukan larangan, tapi maksudnya adalah larangan. Ayat itu menunjukkan bahwa itu dilarang menyentuh Quran tanpa wudu. Kalau kita mau memindahkan Quran, ingat kita sudah wudu. Kecuali darurat, namanya darurat Pak. Yang jadinya haram, awalnya haram jadi halal kalau sudah darurat. Contoh, Quran tercecer di jalan. Kemarin itu nggak boleh itu kalau nggak ada wudu. Wah kalau gitu saya pulang dulu lah, rumahnya di sana, pulang dulu wudu dulu, kembali lagi yang Qurannya sudah diinjak, namanya apa? Darurat. Darurat itu sudah membolehkan segala sesuatu yang diharamkan, tapi tetap daruratnya secara syar'i bukan secara kita. Jangan sampai nyari kerjaan di musim corona ini susah. Nah ini darurat, ini kerjaan susah nih. Kota amal Mesir ke rumahnya juga ini ya. Itu bukan darurat. Itu namanya nafsu. Bukan darurat secara syar'i. Maka kalau mau mendapatkan keberkahan, kebaikan pahala, megangnya berpahala harus memiliki wudu, bahkan dihukumi wajib. Wa min hurmati ayyaqra'ahu wa huwa 'ala tahara. Dan termasuk yang ini kehormatan ketika membaca Quran. Tadi menyentuh Quran, membawa Al-Quran. Nah, membawa ini saya lupa sampaikan. Kalau dalam satu tas kita barang-barang itu lebih banyak ketimbang Al-Quran, selain Al-Quran itu lebih banyak, maka ulama mengatakan boleh membawa Al-Quran meskipun dalam keadaan tidak wudu. Kenapa? Karena dia membawa itu bukan maksud daripada membawa Al-Quran. Tas kita ada buku, ada pena, ada dompet, ada Al-Quran. Kita bawa, kita batal. Ada ulama mengatakan haramnya hilang, diperbolehkan. Kenapa? Karena tas itu banyak barang selain Al-Quran. Kalau dia banyak membawa barang-barang selain Al-Quran, tandanya boleh diniatkan dia tidak membawa Al-Quran. Bisa dipahami Pak ya? Tadi lupa. Yang kedua tadi termasuk kehormatan membaca, tadi membawa, menyentuh. Sekarang membaca Al-Quran, yaitu pun dalam keadaan pembacanya bersuci. Kalau tadi menyentuh membawa Al-Quran wajib hukumnya, tapi kalau membaca Al-Quran ulama katakan tidak wajib tapi sunnah. Kita baca Quran, baca, tidak membawa, tidak memegang, tidak menyentuh. Bagusnya dengan wudu, kalau tidak wudu pun tidak masalah. Pasti ada yang bertanya-tanya, mungkin walaupun belum sekarang, mungkin nanti di rumah megang nggak boleh kecuali wudu. Ini membaca kok boleh? Ini logikanya gimana? Maka ulama katakan memegang, membawa Quran ini perkara yang mudah. Maka orang ketika dia mudah dalam beragama, nggak boleh dia mencari kemudahan yang lain. Tapi kalau membaca Al-Quran tidak perlu wudu, tapi dianjurkan berwudu, ini orang menjaga wudu itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Menjaga wudu susah atau mudah? Susah. Maka karena susah, ada kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesusahan dalam beragama akan menumbuhkan kemudahan dalam beragama. Karena susah kalau orang membaca, setiap membaca Quran harus berwudu, maka ulama katakan berijtihad dengan apa? Kaidah ini apa? Mengucapkan membaca Al-Quran meskipun tidak wudu itu
besar. Nah kalau hadas besar itu kan mudah. Dalam arti ada apa? Datanya pun apa? Tidak setiap saat. Mohon maaf. Berhubungan suami istri mengakibatkan hadas besar. Apakah pagi, siang, sore, malam, sebelum pagi berhubungan? Iya Pak? Ada setiap hari 5 kali, 6 kali Pak? Gak ada. Tandanya apa? Ini kelihatannya jarang-jarang. Tapi kalau batal wudhu itu sering. Bahkan orang dari wudhu mau masuk masjid saja bunyi tut. Tandanya apa? Menjaga wudhu itu susah. Maka karena susah, membaca ini mudah, membaca Qur'annya, tapi dalam keadaan wudhu susah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ada kaidah fikih mengatakan kesusahan mendatangkan kemudahan. Tersesat di hutan, nggak ada binatang yang halal, tiba-tiba lewat babi, lewat babi, 2 orang itu sih. Yang satu bilang, jangan haram itu, walaupun kita lapar haram. Yang satu bilang, ya haram masalah. Kalau menurut saya haram sebelumnya, tapi karena kita terdesak jadi haram. Maka kaidah fikih mengatakan apa? Boleh makan yang haram ketika memang tidak mendapati sesuatu yang halal, tapi sekadar untuk mengganjal perut. Kalau satu daging segini sudah kenyang, jangan nambah. Mentang-mentang, enak juga dagingnya. Wah, ini kepalanya habis. Ini yang sisanya haram. Karena yang diperbolehkan dalam syariat hanya yang bisa mengganjal dari lapar menjadi tidak lapar gitu saja. Jangan sampai satu babi habis sama ekor-ekornya. Ini bukan jadi kemurahan, tapi ini berkoyak-koyak itu dalam keharaman. Makanya agama ini apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki kemudahan. Allah tidak mengendaki kesusahan. Kalau kita beragama ini susah, tandanya ilmu kita yang kurang. Di perjalanan mau mampir di masjid susah, capek, apalagi sore. Maka diperbolehkan qashar dan jama'. Qashar artinya meringkas yang awalnya genap menjadi setengahnya, 4 jadi 2. Tapi kalau jama' menggabungkan 2 waktu sholat, tapi tetap ada ketentuan. Ada yang tak Islam itu ternyata agama yang mudah. Kelihatannya sholat 5 waktu, tapi itu mudah, bukan susah. Kalau sudah tahu ilmunya, sudah sering dilakukan, ternyata mudah. Ada orang bilang menghafal Quran itu susah Pak Ustaz. Saya bilang kita hafal Al-Fatihah, jelas Al-Fatihah. Lah katanya susah. Ya kalau Al-Fatihah kan karena biasa. Ya jawabannya itu menghafal. Mengapa orang bisa menghafal Quran? Karena dia biasa. Cuma sekarang saya sambung ayat seumpama. Iya karena berdua, iya karena setahun. Apa lebih baik Pak? Langsung ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau saya katakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Lanjut Pak. Ada yang bisa? Selain Pak Imam ya, Pak Imam bukan untuk Pak Imam. Adanya Pak? Karena tidak biasa. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, Allah mudahkan Al-Quran di kedua itu. Jadi kalau kita mau tidur membaca ayat kursi kita batal, tidak perlu wudhu lagi. Apalagi kita pakai mazhab Imam Syafi'i, menyentuh istri batal wudhunya tanpa penghalang, kulit lawan kulit. Sedangkan ada tidur ayat kursi sunnah 3 kali. Kita membaca ayat kursi sebelum tidur baru 2. Wudhu lagi, ya bagus. Tapi itu biasanya nggak bertahan. Kenapa? Karena dia terlalu semangat dalam beragama. Lihat saja Pak, siapapun dunia atau akhirat, orang kalau semangatnya pol dinamakan jos, itu biasanya tidak bertahan lama. Maka kita tuh yang biasa-biasa saja. Wong lagu saja ada namanya apa? Yang sedang-sedang saja. Al-wasit, cari yang paling tengah. Sehingga agama itu mudah, kita bisa istiqomah. Kota amal lewat hari Jumat. Sebelum masuk masjid, ngisi kota amal. Pas di kantongnya
Kira-kira minggu depan 1 juta lagi ya? Minggu depan, minggu setelahnya bilangnya kan saya sudah 1 juta pas itu. Kalau 1 juta dibagi 10.000 ya berarti setahun saya nggak bisa sedekah setahun kemudian. Kenapa? Karena bersama. Tapi kalau 1.000, 2.000, 10.000, 5.000 kita akan ternyata mudah sedekah. Kalau nggak perlu nggak perlu memaksakan diri. Selanjutnya yang ketiga, wa min hurmatihi, termasuk daripada keharaman dalam arti kemuliaan Al-Quran. Ayastaka fayutihu fahu huwa thariqun. Bersiwak terlebih dahulu agar mulutnya wangi. Karena apa? Karena mulut adalah jalannya membaca Al-Quran. Al-Quran mau masuk hati itu lewat telinga, lewat mulut. Kalau telinga ini jarang mulutnya karena bukan alat mulutnya. Yang masuk di sini debu, angin, udara. Tapi kalau mulut, kata Luqmanul Hakim, 2 daging yang apabila orang mau menjaga akan menjadi orang terbaik. Tapi dengan 2 daging itu juga kalau orang tidak menjaga akan menjadi orang terburuk yang pernah ada. Apa? Lisan dan hati. Tandanya apa? Lisan ini sarana Al-Quran itu menuju dalam raga kita. Maka kalau namanya kita pengen maksimal sesuatu masuk ke dalam sesuatu, maka pintunya kita bersihkan. Tolong besok Pak dibersihkan rumah kita. Kenapa? Karena Pak Bupati mau memberikan bantuan tunai kunjungan kerja belusukan. Dia bilang, Pak, kalau memang itu rezeki saya, mau bersih mau tidak pasti ada. Akhirnya dia santai-santai. Besoknya dia tidak bersihkan itu rumah, tidak ia cabut, tidak ia bersihkan itu rumput yang ada di hadapan. Pak Bupati rombongannya datang, tahu rumahnya kok jadi seperti ini, kayak nggak menghargai saya. Bilang sama sekdanya, sekretarisnya, yang awalnya 4 juta kasih saja 1 juta. Kenapa? Karena jalannya apa? Rumahnya tidak bersih. Al-Quran kita baca, maka kita bersihkan. Kalau orang dulu belum ada Pepsodent, belum ada sikat gigi, adanya siwak kayu gahar. Itu pun sekarang pun manjur juga, karena buktinya dokter-dokter juga ahli kesehatan meneliti kayu gahar ini mengandung enzim yang sangat bagus sekali untuk kekuatan daripada gigi kita. Pakai siwak. Kalau tidak ya minimal harus bersih, supaya kita mengucapkan sesuatu tidak bau contoh Makassar. Mau membaca Quran, acara bareng-bareng bersama Qadwil Quran, menghatamkan Al-Quran 30 juz. Nah, pakai mic. Dia habis makan bawang, apalagi habis makan pete, jengkol, nggak gosok gigi dulu. Alhamdulillah, sampai ditempelkan itu mic. Mic-nya ganti orang lain apa? Ini kok mic bau jengkol? Ini manusia saja nggak suka, apalagi Allah. Maka kalau mau baca Quran disunahkan meskipun bukan wajib, apa? Kondisi mulut kita ini bersih sebagai adat kita ini mau melafazkan ayat-ayat yang mulia yang agung, yaitu Al-Quran. Qala Yazid bin Abi Malik in afwahukum turkun min tartil Quran fatuhuha wa nawtuha mastata'tum. Yazid bin Abi Malik berkata, mulut kalian itu adalah jalan daripada jalan Al-Quran, maka sucikan, bersihkan sekemampuan kalian. Tidak perlu juga kalau membaca Quran ke dokter gigi dulu, kerak-keraknya semua dibersihkan, dia tidak perlu. Itu namanya maksakan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Paling tidak kalau kita mau baca Quran habis makan, minimal berumur. Kenapa? Karena umur ini adalah perkara yang mudah. Wa min hurmatihi an yatalabbisa kama yatalabbasu lidukhuli 'alal amir li'annahu munajjim. Menarik. Termasuk kemuliaan Al-Quran
sebagaimana kalian memakai pakaian ketika mau menghadap amir. Menurut siapa? Pemimpin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, ataupun orang yang disegani. Kita mau menghadap Pak Camat saja, wanginya Masya Allah. Jangankan Pak Camat, kita mau apa? Mau lamaran, yang awalnya nggak punya sepatu saja pinjam sepatu. Yang awalnya nggak punya uang buat beli parfum, ngutang sama toko parfum. Karena tahu apa? Supaya tambah cintanya. Tapi ternyata tidak hanya itu. Membaca Al-Quran pun kita disunahkan, dianjurkan memakai baju yang layak. Standarnya menutup aurat, tapi paling agungnya ada apa? Memakai baju yang layak, seakan-akan dia mau menghadap pemimpin-pemimpin dunia. Karena hakikatnya membaca Al-Quran ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menghadap Allah rapi-rapi, bahkan ke masjid itu rapi. Kalau baju terbaru kita keluarkan, baju terputih Jumat kita keluarkan, Ramadan kita keluarkan bajunya. Kalau kita ada prinsip seperti itu, beli baju baru nggak dosa. Kenapa? Karena tujuannya untuk Allah. Yang dosa itu untuk pakaian, setiap beli yang bermerek tujuannya itu apa? Supaya dipandang manusia. Kan langsung. Berapa menit lagi Pak? Pak Muazzin? Berapa? Sudah masuk? Oh, cepat banget. Cepat ya? Padahal ini ada sekitar 20. Tapi setidaknya apa yang sudah disampaikan tadi kita amalkan. Kalau kita Pak selisihnya sedikit sekali. Membaca Al-Quran sama-sama, saya membaca Al-Waqiah, kita juga membaca Al-Waqiah. Tapi kalau kita punya adab yang lebih, pahalanya pun lebih. Masih ada adab-adab yang lain yang dikarang oleh Imam Tabrani. Dikarang bukan berarti mengarang-arang, tapi dikarang karena sepengetahuan beliau terhadap istinbat. Apa istinbat? Pengambilan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mau beradab sama manusia, adab sama Allah, maka dilipat gandakan apa? Pahala-pahala dari apa yang kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Demikianlah saja. Semoga kita panjang umur, bisa bertemu di lain hari lagi, dan kita bisa belajar lagi semata-mata menambah kualitas daripada ibadah kita. Bahwa ibadah tidak hanya kuantitasnya saja ditingkatkan, tapi kualitas mutu kebaikan yang ada di dalam makna setiap ibadah kita ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi ahsani taqwim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kepahaman, keistiqomahan hingga akhir kita. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.